Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari kelas PTIKB Angkatan 2019 dengan NIM 192904131. Di sini, untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Sebelum kita membahas mengenai apa itu fungsi dan manfaat dari media pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini dijabarkan bahwa media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Medianya itu bisa berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid atau peserta didik. Bisa berupa fisik ataupun piranti lunak. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsi media pembelajaran. Nah, di sini istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian berkembang dikenal dengan istilah audiovisual aids atau alat bantu pandang atau dengar. Kemudian selanjutnya disebut sebagai instructional materials atau materi pembelajaran. Dan ini istilahnya lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instructional media atau media pendidikan dan media pembelajaran. Menurut para ahli, fungsi dari media pembelajaran menurut Levy dan Lenz dalam Arsyad Ashar tahun 2004 ada 6 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi atensi. Adalah media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Maksudnya adalah fungsi media pembelajaran dapat terlihat dari tingkat kenikmatan atau kenyamanan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, fungsi kognitif. Maksudnya adalah media pembelajaran dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar bisa memperlancar pencapaian tujuan dari suatu proses belajar itu. Bisa memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar ataupun video yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu fungsi kompensatoris. Maksudnya adalah media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya, fungsi psikomotoris. Maksudnya adalah fungsi ini diberikan dengan maksud untuk menggerakkan siswa melakukan suatu kegiatan, terutama yang berkenaan dengan hafalan-hafalan. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ini dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah terlaksana dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam merespon setiap pembelajaran yang telah diberikan. Kemudian fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama yaitu dapat menarik perhatian siswa. Dalam proses belajar mengajar, terkadang ada siswa yang kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran. Disebabkan karena materinya yang sulit ataupun susah dicerna atau sulit dimengerti. Nah, dengan media pembelajaran inilah suasana kelas akan terasa lebih menyenangkan atau lebih fresh dan siswa dapat dengan mudah berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Selanjutnya yaitu memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak yang tidak mudah dimengerti dan sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya, bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran ini, seperti misalnya memperlihatkan video, gambar, maupun kerangka manusia tiruan, diharapkan siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas.
karena dapat melihat medianya secara langsung walaupun berupa tiruan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Maksudnya yaitu ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora. Tidak mungkin seorang pendidik akan membawa harimau atau singa atau buaya ke dalam kelas secara langsung. Jadi dengan media pembelajaran akan sangat membantu dengan menghadirkan seperti gambar dari harimau itu atau singa atau buaya tadi, sehingga siswa ini bisa mengerti apa yang dimaksudkan dan dijelaskan oleh guru tersebut walaupun belum melihat objeknya secara langsung. Selanjutnya, menghindari kesalahan tafsir. Di sini ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara murid yang satu dengan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan apa yang dipahami oleh peserta didik itu. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran, tafsir atau pengertian sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Maksudnya yaitu manusia dibekali dengan kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni itu menggunakan visual, auditori, dan kinestetik. Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio maupun video, gambar atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa menutupi dengan menggunakan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Misalnya, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa dengan mudah menangkap pelajaran dengan menggunakan video ataupun gambar. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran ini diharapkan PBM atau proses belajar mengajar di kelas sukses sesuai dengan tujuan yang telah disusun sebelum proses belajar berlangsung. Sukses sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk ke manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli Kemp dan Dayton tahun 1985. Yang pertama, penyeragaman penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa atau murid. Yang ketiga, dapat memungkinkan kegiatan belajar mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja dan tidak monoton harus berada dalam ruangan kelas saja. Yang keempat, menumbuhkan sikap positif dari siswa. Kemudian, manfaat media pembelajaran itu sendiri bagi seorang guru atau tenaga pendidik. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang sulit atau rumit. Karena dibantu dengan media pembelajaran seperti itu tadi, dengan misalnya sedang mempelajari binatang karnivora. Dengan menghadirkan gambar, maka bisa lebih mudah memahami apa yang dijelaskan karena tidak mungkin menghadirkan binatang karnivoranya itu secara langsung. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi, seperti tidak hanya berpaku pada tulisan, tapi juga menghadirkan gambar dengan video, tulisan atau gambar. Dan selanjutnya dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Selanjutnya, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Selanjutnya, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi siswa itu sendiri atau peserta didik. Yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar karena menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa lebih meningkat. Dan keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Yang keenam, membagikan motivasi, minat, dan keinginan belajar.
Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.